Danau Toba, danau yang indah, gunung yang indah, udaranya dingin, masyarakatnya pun ramah. Sangat berpotensi untuk kita kembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang berkelas dunia. Tapi pada saat itu juga kita sudah dapat Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Karena itu artinya kita diakui secara internasional, Pak. Penonton Opsi Media TV, kita kembali bertemu dalam acara Bincang Santai. Kali ini kita akan berbicara mengenai pengembangan Danau Toba, di mana kita ketahui Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Dan untuk mengetahui sudah sejauh mana pengembangan Danau Toba ini, hari ini kita sudah kedatangan tamu langsung Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT, Pak Jimmy Bernando Panjaitan. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Sehat? Selamat siang Pak. Sehat Pak. Sehat. Ya. Jadi kita ini ngobrol santai ya. Kita ngobrol santai, mungkin bisa dibuka. Oh baik. Ini iya. Terima kasih. biar lebih Iya. terlihat jelas nanti wajahnya yang ganteng itu. Terima kasih. Prokes Pak. Oh iya. Kita akan mencoba mengetahui sejauh mana sudah Danau Toba ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Nah, untuk lebih jelasnya kita berbincang dengan Pak Jimmy Bernando Panjaitan. Nah, Pak Jimmy, sejak Anda dilantik sebagai Dirut BPODT, saya ingin tahu bayangan Anda pertama terhadap Danau Toba itu seperti apa sih? Danau Toba, bayangan saya yang pertama adalah danau yang indah, gunung yang indah, udaranya dingin, masyarakatnya pun ramah. Sangat berpotensi untuk kita kembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang berkelas dunia. Kenapa? Karena dia punya keunikan yang sangat khas, bahkan sampai di level kekhasannya itu sampai di level dunia ya. Itu adalah sebagai danau volkanik letusan volcano, super volcano terbesar di dunia, yang sangat dibutuhkan di dalam dunia pemasaran, kita katakan. Itu adalah keunikan. Yang paling penting adalah keunikan. Begitu kita punya keunikan, kita punya peluang yang sangat besar. Nah, itu yang saya lihat Pak, keunikan kita tadi sebagai danau super volcano yang terbesar di dunia. Dan juga yang saya ketahui pada saat itu juga kita sudah dapat UNESCO Global Geopark ya, status itu. Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Nah, itu tentu merupakan suatu keunggulan tadi ya, tambahan keunggulan yang saya katakan tadi. Karena itu artinya kita diakui secara internasional Pak. Ada standarisasinya kan untuk bisa sampai di situ. Nah, dunia dalam hal ini melalui UNESCO sudah mengakui kita sebagai warisan dunia gitu. Nah, kelasnya kelas dunia memang sudah. Tinggal sekarang bagaimana kita mendorong, menyiapkan masyarakatnya juga. Pemerintah sudah memberikan banyak bantuan dari sisi infrastruktur dan lain-lain. Masyarakat pun juga harus bersama-sama terlibat dalamnya. Demikian Pak. Ya, ini kan BPODT ini
oleh masyarakat sering dianggap sebagai katakanlah lembaga superpower untuk BPUDT inilah yang benar-benar akan bisa mengembangkan Danau Toba menjadi kelas dunia. Apakah memang seperti itu? Di mana peran pemerintah daerah di sini gitu? Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita luruskan ya. Iya. Bahwa BPUDT saya kira bukan lembaga yang superpower dalam hal ini. Iya. Tugasnya BPUDT itu ada dua, Pak. Pertama adalah tugas di kawasan koordinatifnya di seluruh kabupaten, di 8 kabupaten itu yang di sekitar Danau Toba, dan satu lagi tugasnya di wilayah otoritatif, yang saat ini ada di Sibisa, di Kabupaten Toba, di lahan seluas 386 hektar. Nah, untuk kawasan otoritatif, ya memang kami bisa meregulasi, karena itu memang lahan yang sudah ada sertifikatnya hak pengelolaan lahan diberikan oleh pemerintah kepada BPUDT. Di situ bisa BPUDT itu katakanlah punya kuasa penuh gitu ya. Nah, tentu dengan harus mengikuti perundang-undangan, peraturan perundangan juga harus diikuti Pak ya. Nah, sementara di kawasan koordinatifnya di 8 kabupaten tadi itu harus sangat kita bekerja sama dengan Pemkab, bahkan tergantung dengan Pemkab. Karena pada akhirnya yang mengeksekusi adalah mereka. Di situ di kawasan koordinatif kami BPUDT hanya bisa melakukan memberikan saran, mensinkronkan, yang sifatnya mendorong saja. Tapi mengeksekusi kami tidak bisa. Oh, jadi kan ini seringkali kan dianggap bahwa BPUDT itu punya otoritas di seluruh Danau Toba. Sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Hanya di lahan yang di Sibisa itu ya? Di Sibisa itu ya, yang di lahan yang 386 hektar tersebut. 386 hektar. Selebihnya hanya koordinasi. Selebihnya hanya koordinasi. Nah, karena kan kita sering mendengar ya, kalau ada apa-apa terhadap Danau Toba, yang dimananya BPUDT ini kan gitu. Jadi apa-apa dilimpahkan ke BPUDT. Padahal sebenarnya nggak ke situ ya. Nggak ke situ kan. Nggak ke situ ya. Nah, kita saya mau tanya Pak Jimmy. Pak Jimmy sendiri sejak dilantik jadi dirut, itu bayangan untuk mengembangkan Danau Toba ini apa sebenarnya? Apa yang harus dikembangkan dari sebuah danau yang sudah Bapak sampaikan tadi, danau vulkanik terbesar, punya keunikan, keindahan gitu. Nah, apa dengan keinginan pemerintah juga misalnya jadi destinasi super prioritas menjadi kelas dunia? Pak Jimmy sendiri keinginannya untuk pengembangan Danau Toba ini ada bagaimana? Ya, saya kira sebenarnya yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat dan saya ikutin saja itu, bahwa Danau Toba ini kita mau buat jadi kawasan pariwisata berkelas dunia yang berbasis kearifan lokal, Pak. Kenapa kearifan lokal? Kenapa budaya begitu? Karena tadi uniqueness tadi di dalam dunia pemasaran, dunia bisnis, uniqueness itu yang utama. Nah, Danau Toba tanpa budayanya, tanpa kearifan lokalnya, hanya akan menjadi salah satu danau di antara ribuan danau indah lainnya di bumi ini. Tapi dengan kebudayaan yang dimiliki, yang ada di puak-puak Batak di dalam, di 8 kabupaten yang tersebar dalam kabupaten tersebut, itu yang menjadi ciri utama. Itu yang menjadi pembeda. Siapa Danau Toba? Apa Danau Toba? Kalau enggak ya nggak ada bedanya. Jadi yang kami secara mendorong adalah Danau Toba ini menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang berkearifan lokal, yang berbasis budaya di masyarakat Danau Toba. Demikian seperti itu. Kalau untuk jadi destinasi kelas dunia ini kan sebenarnya nggak mudah juga ya Pak Jimmy. Dalam arti perlu banyak
apa ya, syarat-syarat tertentu misalnya, terutama kalau datang wisatawan dia sudah harus mendapatkan semua yang dia inginkan kan, gitu istilahnya. Nah, terutama di dalam pelayanan. Nah, apakah menurut Pak Jimmy itu sudah siap nggak Danau Toba ini dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya gitu? Kalau dikatakan siap, Pak, tergantung dari level kesiapan yang kita harapkan sebenarnya, Pak. Tergantung dari ekspektasi kita. Ya. Karena itu ibarat telur dan ayam, Pak. Nggak mungkin juga kita pastikan semuanya dapat semua sertifikat kita internasional sebelum kita buka gerbangnya. Karena pasti harus ada proses belajar di situ, learning curve tadi. Nah, dalam konteks itu, saya kira kita sudah cukup siap. Tapi ya di-maintain aja level ekspektasinya, gitu. Contohnya, yang saya bilang selalu adalah kalau di industri pariwisata ini, katakanlah kita fokus ke Danau Toba ini, paling enggak, Pak, yang harus kita siapin itu adalah dua hal, Pak. Pertama adalah keamanan, kedua adalah kebersihan. Dua aja. Keramahan di mana? Keramahan menurut saya itu adalah bonus. Nah, rasa aman ini bukan hanya aman fisik, Pak. Bukan hanya rasa aman dari yakin bahwa nggak ada orang yang nodong kita, yakin nggak ada orang yang mau menculik kita. Bukan itu. Lebih luas lagi, rasa aman itu rasa aman pikiran. Rasa aman pikiran, contohnya pada saat kita jalan-jalan ke Danau Toba, pikiran kita tuh harus aman. Saya punya uang 1 juta, saya rencanakan habis dalam waktu 3 hari, itu harus benar 3 hari. Jangan udah direncanakan 1 juta habis dalam 3 hari, begitu datang ke sana karena kurang jelasnya informasi misalnya, ataupun volatility harga yang sangat tinggi karena peak season dan lain sebagainya, itu rupanya habis 1 hari. Nah, itu nggak ada rasa aman di situ, Pak. Nah, contohnya lagi, pada saat dia mau ke Samosir, dia tuh harus bisa merencanakan nyebrang ke Samosir sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya. Nah, tapi kalau yang kita lihat sekarang kan belum bisa. Nah, itu harus kita buat rasa aman itu, Pak. Kemudian kedua, kebersihan yang tadi saya sampaikan, tentu ya kita mesti tingkatkan memang kebersihan ini, Pak. Terutama di danau itu sendiri. Dan di hutan-hutan kita juga harus lebih bagus ya. Karena itu kan yang selalu kita lihat, Pak, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri. Yang selalu kita kagumi ini kebersihannya kan. Bersih. Dan tadi rasa amannya tadi. Rasa amannya kita tahu memang biasa kan kita kalau keluar negeri kan, bahkan kita bisa berencana pergi ke luar negeri itu, jalan-jalan keluar gitu bisa setahun atau 2 tahun sebelumnya, Pak. Nabung lah kita tabung sekian juta, kemudian udah kita rencanakan itu akan habis dalam waktu seminggu 2 minggu. Kemana? Udah ada, kita buat itinerary-nya lengkap. Tiket-tiket bisa dipesan kan gitu. Nah, itu tadi itu yang sampai di sana ya kita kagum dengan keindahannya, kagum dengan kebersihannya gitu. Nah, itu yang saya lihat, Pak. Namun bagaimana dengan keramahan? Menurut saya, jujur aja, Pak ya, jujur saya mengatakan bahwa kalau saya ingat saya keluar negeri, saya nggak ada jumpa tuh keramahan mereka gitu. Bahkan saya pernah punya pengalaman suatu kali di suatu negara di Eropa, anak saya yang masih kecil itu mau menanyakan, tertarik mau beli ada satu boneka gitu. Wah, diketusin, Pak. Ketusin yang tidak, ya sakit hati saya kan. Nah, dan saya juga tanya sama teman-teman saya juga, ayo be honest, apakah
masyarakat di Eropa ataupun di Amerika ramah? Enggak. Iya. Terus kenapa kita suka? Tadi 2 hal tadi Pak, rasa aman dan kebersihan tadi. Nah kalau ramah itu it's a bonus. Saya termasuk yang kurang sepaham dengan mengatakan bahwa Danau Toba itu masyarakatnya itu ramahnya itu harus seperti ini, harus seperti itu. Iya. Masing-masing Punya karakter tribes, ya. have their own characters. Iya. Justru itu tadi yang harusnya yang kita ingat menjadi dasar pengembangan wisata tadi, berbasis kearifan lokal. Iya. Nah, dan saya percaya Pak, kalau misalnya masyarakat ini sudah merasakan nikmatnya menjadi daerah tujuan wisata yang berkelas tadi, udah mulai nampak uangnya, ramah sendirinya itu, ya kan? Iya. Senyum sendirinya itu, Iya. ada uangnya, siapa yang mau marah kan gitu Pak. Nah, jadi tantangannya kita itu mulai dari mana? Menurut saya tadi 2 tadi Pak. Kita harus yakinkan, tingkatkan keamanan, tingkatkan kebersihan. Keramahan akan mengikuti Pak. Iya. Nah ini kan membangun sebuah industri pariwisata yang berkelas dunia kan juga nggak mudah ya. Apalagi Pak Jimmy tadi sampaikan bahwa sebenarnya pun BPUDT itu otoritasnya terbatas. Nah sementara Danau Toba ini tadi berapa? 100 km kali 30 km dan itu dikuasai oleh 8 daerah kabupaten. Nah, ini kan sebenarnya yang paling ujung tombak sebenarnya bukan BPUDT, harusnya kan para kepala daerah ya. Nah, ini yang sejauh ini kan sebenarnya bagaimana koordinasinya antar mereka dengan BPUDT atau Anda melihat antar mereka sendiri untuk masing-masing pengembangannya ini bagaimana sebenarnya? Ya, memang saya sepakat. Ujung tombaknya adalah Pemkab dan Pemprov ya. Pemprov di level atas. Di level provinsi, Pemkab di kabupatennya. Karena memang itu daerah otoritatifnya mereka, gitu kan. Di situ mereka bisa mengeksekusi, saya tidak bisa mengeksekusi. Jadi sejauh ini koordinasi dengan teman-teman di Pemkab dan Pemprov cukup baik, Pak. Cukup baik. Kami juga sudah cukup aktif ya, saling mengunjungi. Kami kunjungi mereka juga kunjungi kita. Udah saling tukar informasi gitu. Ya kira-kira kedua belah pihak sih sudah mulai tahu nih apa yang harus dilakukan. Tapi melakukannya itu yang masih menjadi tantangan Pak ya. Ya baik Pemkab, terutama Pemkab yang saya dengar banyak ya anggarannya mereka kurang. Nah yang saya tangkap justru dengan adanya Danau Toba ditetapkan sebagai BPUDT dapat banyak tambahan anggaran gitu. Nah, jadi perannya BPUDT di mana ya kita mengharmonisasi saja supaya jangan pembangunannya itu tumpang tindih gitu Pak. Ya, jadi supaya jangan misalnya di Kabupaten A itu misalnya daya tariknya adalah ulos misalnya gitu. Di B, C, D semuanya ulos, terus apa bedanya kira-kira begitu. Jadi harus ada variasinya. Nah untuk itu sudah ada memang ditetapkan pemerintah itu adalah Integrated Tourism Master Plan. Udah dibagi itu Danau Toba itu di dalam 6 kawasan wisata utama. Ada tematiknya Pak. Ya. Ada tema budaya, tema urban heritage, ada tema MICE, macam-macam itu. Nah ini udah mulai jalan nggak ini? Udah Pak, itu udah mulai jalan dari pusat sendiri. Mereka mengarahkannya pada saat membantu membangunkan infrastruktur itu udah berdasarkan tema itu di pemerintah pusat. Namun daerah, itu tergantung masing-masing pemerintahnya. Contohnya kayak di Bali G itu kan dia urban heritage, makanya di tengah-tengah kota itu dicanangkan itu balerong itu diperbaiki. Balerong itu akan menjadi daya tarik utamanya, dilengkapi dengan taman-taman
di sekitarnya gitu. Untuk Parapat yang mau dibesarin itu daerah Parapat di sekitar itu MICE. Jadi makanya hotel itu dicoba dorong untuk direvitalisasi gitu, untuk bisa menampung kegiatan-kegiatan MICE. Juga contohnya yang pemerintah dorong saat ini dengan adanya event W20, Women 20 sebagai bagian dari G20, itu kan nanti kita kebagian di Parapat, Pak. Oh gitu. Jadi didorong di Parapat. Kenapa nggak di tempat lain ya? Karena emang didesain bahwa Parapat tuh akan jadi pusatnya MICE gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau untuk koordinasi sendiri sebenarnya sudah mulai berjalan ya, sudah mulai berjalan. Pemkab ya. Sudah mulai berjalan. Karena saya pernah dapat contoh, saya pernah wawancara Bupati Samosir. Mengeluh juga sebenarnya karena menurut dia ya, sebagus apapun dibangun Samosir ini, kalau jalan menuju Samosir ini tidak bagus, ya percuma juga datang wisatawan kan gitu. Dalam arti misalnya dia coba nembak waktu itu Bupati Simalungun, karena sebagian besar kan datang dari arah Kuala Namu, Medan kan gitu. Itu tentu harus lewat Simalungun. 3 ras begitu. 3 ras, raya kan gitu, itu hancur-hancuran. Bahkan jalan ke Parapat pun kan sebenarnya nggak gitu bagus ya. Nah itu artinya dia keluhkan ya sebenarnya hal-hal seperti inilah yang harusnya lebih dikoordinasi infrastrukturnya menurut Bupati Samosir ketika itu. Gitu. Jadi memang perlu ada yang lebih ini ya, lebih dibicarakan bersama menurut saya, prioritas-prioritas menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kalau untuk target Pak Jimmy sendiri sebagai Dirut BPUDT terhadap pengembangan Danau Toba ini apa sebenarnya? Pak yang paling Anda targetkan sebagai, nih di masa saya jadi Dirut itu harus begini gitu. Target saya yang utama adalah mengembangkan kawasan otoritatif ini, Pak. Oh, otoritatif tadi ya, yang 386 ya. Iya. Kawasan otoritatif ini yang namanya kan Toba Caldera Resort. Itu akan terdiri dari belasan hotel di situ, hotel, resort, villa. Juga nanti akan ada cable car di situ. Ya, itu mungkin akan jadi cable car satu-satunya dengan view yang magnificent seperti itu. Di Sumatera mungkin jadi salah satunya, bahkan mungkin di Indonesia yang view-nya begitu nanti ya. Kalau bayangkan tuh sekarang kita kan ada di posisi Toba Caldera Resort itu ada di ketinggian 1300. Dan itu nanti akan cable car turun sampai ke danau. Danau kan di 900 kan. 900 DPR kan, berarti ada elevasi 400 meter nanti. 400 meter ya. Ada itu, ada nanti outbound activity, ada indoor activity, ada water park, water boom, theme park, macam-macam, juga termasuk fasilitas kesehatan juga ada di situ nanti. Ada botanical garden, ada arboretum, restoran, cafe yang kelasnya itu memang kita desain middle up. Nah, kenapa saya bilang fokus saya mau di situ? Satu, karena tadi di situ saya bisa berkuasa penuh, Pak. Jadi itu environment yang controllable buat saya. Punya otoritas langsung ya. Di situ saya bisa membuat seperti itu. Kedua adalah saya melihat posisi ini strategis untuk mengembangkan pariwisata kawasan Danau Toba secara keseluruhan. Dia menjadi anchor atau menjadi menjadi barometernya. Dia akan mengangkat atau menarik kawasan lain yang naik ke atas, Pak. Nah, kalau ini bisa betul berhasil, yang lain akan terangkat. Nah, jadi biasanya akan begitu ya. Iya, biasanya begitu. Dia akan lihat, di situ yang ini ya, di situ yang bisa maju cepat, di situ udah lebih keren, udah lebih apa? Jadi apa, referensi gitu, jadi acuan gitu. Oh begitu ya harusnya pariwisata yang seharusnya kelas dunia ya. Yang lain akan lebih mudah daripada kita hanya menghimbau, preaching dan segala macam. Lebih baik kita bikin contoh, Pak. Jadi itu yang saya kira, dua hal itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa saya harus fokus di otoritatif. Satu, itu adalah kawasan otoritatif di mana saya berkuasa penuh di situ, punya hak di situ, hak pengelolaan di situ.
Ya tentu dengan ikut peraturan perundangan berlaku ya Pak ya, Iya, bukan bisa semena-mena juga. Kedua, tadi itu akan menginspirasi kawasan Danau Toba secara keseluruhan untuk maju ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Dan mungkin juga pastinya akan ada multiplier effect-nya. Pasti kan? multiplier effect aja kepada masyarakat Kepada sekitar masyarakatnya, ya. gitu ya. Ya kita juga saat ini juga udah Pak. Jadi kan itu sekarang udah ada hotel ya di situ, Bubuk Cabin. Bubuk Cabin. Ya, Bubuk Cabin itu udah ada hotel. Juga ada hotel yang kami kelola sendiri ya, Belten itu. Itu kita udah hire dari penduduk lokal. Yang udah kami didik ya, udah kami latih. Jadi kita kasih latih ke Poltek Par Bali tahun lalu itu 8 bulan. Nah, udah kami latih, mereka udah berhasil, kemudian kita tes. Itu pun dites Pak. Jadi bukan kita mentang-mentang mereka penduduk lokal terus terima gitu aja, enggak. Tetap dites, tes normal aja. Jadi di Bubuk Cabin itu contohnya dari 7 pegawai mereka pada saat itu yang diterima, 3 itu dari orang lokal. Nah, kalau kami ya lebih banyak lagi yang untuk kami ya. Saya nggak ingat, selalu bertambah aja. Nah, itu udah tadi yang Pak Jimmy sampaikan tadi, program-program tadi sudah sejauh mana mulai terrealisasi? Ya, sampai dengan saat ini ya waktu mungkin saya kilas balik dulu Pak ya. Kilas balik dulu ya. Di tahun lalu saya dilantik di akhir Maret itu belum ada realisasi pembangunan hotel. Jadi yang pertama akhirnya kita bisa bangun itu Bubuk Cabin itu. Itu kita dapatkan di bulan 5, lalu mereka langsung bangun dan kita launching waktu itu di bulan 8 tanggal 6 kalau saya nggak salah. Nah itu satu udah jadi. Udah operasional sampai sekarang, bahkan mereka udah ekspansi Pak. Udah ekspansi yang pertama kali ekspansi bangun, kemudian expansion. Nah rencananya juga nanti tuh akan sampai dengan 30 cabin di situ. Yang kedua ada investor baru yang kita dapatkan tahun lalu itu, PT Labar Sahutayan, yang rencananya akan membangun di lahan kita, di lahan otoritatif itu dengan perkiraan ya nilai investasi itu sekitar 650 miliar. Nah itu 2 sekarang. Nah yang selanjutnya akan kami coba kejar itu adalah untuk investor di cable car. Itu juga akan ratusan miliar itu Pak. Kedua, nanti yang kita kejar juga ada yang sudah mulai tertarik untuk membangun holiday villa namanya Pak. Holiday villa di kawasan kita itu. Kemudian ada lagi beberapa yang lain yang mungkin kelasnya lebih kecil sedikit ya. Ya, jadi kayak nanti kita kembangkan kawasan itu untuk nanti ada outdoor activity gitu-gitu, seperti mungkin camping ground. Yang itu juga akan kita lakukan, sedang kita lakukan tahun ini. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Target Anda sendiri kapan kira-kira bisa terrealisir? Kalau pembangunan tadi yang cable car itu kan memang takes time Pak ya, bisa 1,5 tahun. Kemudian holiday villa itu pun perkiraannya sekitar 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun mungkin paling lama. Tapi itu sudah ini ya, kalau kayak yang investasi dari Labersa itu sudah ya, tinggal pembangunannya aja gitu ya. Kita sudah, ya mereka sudah ditetapkan sebagai pemenang. Sekarang mereka sedang menggambar arsitek Pak. Itu kan kita di situ itu nggak bisa tunjuk Pak. Itu kan harus ikutin peraturannya, kita ada tender kan? Tender pendayagunaan aset namanya. Jadi beberapa peminat itu membid, memberikan proposalnya, yang terbaik yang menang, yang dimenangkan gitu. Bidding ya. Nah, jadi maksud saya tapi udah ya itu. Udah berjalan itu, mereka juga udah mulai. Udah menang, udah ada pemenangnya. Udah ada pemenangnya, mereka udah mulai membersihkan lahan, udah melihat kan mereka harus untuk bisa menggambar arsitek. Itu kan tadinya hutan Pak.
Ya. Jadi begitu mereka dapat keputusan sebagai pemenang, ya mereka bersihkan lahan itu untuk melihat jelasnya konturnya itu berkontur kan nggak Ya. datar begitu kan. Ya. Nah, supaya mereka bisa menggambar arsitek, supaya nanti mereka bisa mulai membangun. Dan rencananya mulai membangun itu memang tahun ini. Ini proses tadi pembersihan lahan sedang dilakukan, kemudian paralel dengan coba. Maksud saya itu udah pasti akan ada ya, udah pasti kan, karena udah ada pemenangnya kan. Iya, tapi kalau pasti bilang pasti Pak, sulit juga ya saya bilang gitu ya. Namanya orang mau investasi, ya kemungkinan dia mundur selalu ada. Oh gitu ya? Iya Pak. Iya. Tapi maksud saya bukan berarti posisi saat ini adalah masih menawar-nawarin. Oh enggak gitu lagi. Enggak gitu. Sudah ada ya gitu. Udah sama-sama pihak sepakat bahwa akan dibangun ya gitu. Gitu. Tapi kan tadi kalau Pak bilang pasti seandainya misal terjadi, kita nggak tahu kan pandemi apa lagi misalnya amit-amit lah Pak ya, semoga jangan terjadi. Kemudian kondisi keuangannya berubah segala macam kan bisa saja kalau itu Pak. Tapi seandainya tidak ada hal signifikan yang terjadi, ya mudah-mudahan itu terjadi tahun ini. Untuk cable car-nya juga sudah. Udah ada beberapa calon investor yang mendekati kami ingin untuk invest di cable car. Iya. Jadi mudah-mudahan tahun ini akan kami tenderkan lagi tuh cable car. Kalau target Anda sendiri untuk take off Danau Toba ini kapan? Atau sudah? Take off Danau Toba menurut saya 2022 take off Pak. Ya, ini udah 2022. Ya, memang Pak. Ya sepanjang tahun ini kita mulai take off kan proses ya Pak. Iya. Kan bukan langsung sampai di ketinggian 30.000 kaki kan gitu. Iya. Proses itu udah kita mulai sekarang. Ya bisa kita lihat dari event-event yang tadi W20 itu dunia itu Pak. Iya. Itu nanti di Parapat. Itu di Parapat. Rencana kapan? Itu bulan 7 tanggal 19 sampai dengan 21 Juli. 19 sampai 21 Juni. Juli. Iya. Juli ya. Iya. Nanti banyak tokoh-tokoh dunia yang datang kan. Itu eventnya apa ya? Itu di situ nanti bagian dari presidensi G20 kita Pak. Jadi ada segmen-segmennya kan. Ada tourism industry 20, ada apa lagi? Keuangan, tema itu banyak. Salah satu itu adalah women. Women 20. Di Women 20 ini segmennya tentu untuk pemberdayaan wanita. Gitu. Masalah-masalah tentang pemberdayaan wanita di dunia ini dibahas di situ gitu Pak. Iya. Dan Parapat jadi tuan rumah. Parapat jadi tuan rumah. Oke. Kemudian sekarang juga kami sedang menyiapkan untuk persiapan event di tahun depan F1 H2O. Oh iya, yang di atas air. Ya, yang di atas air. Nah, itu sudah sejauh mana itu? Karena kemarin Pak Menteri Sandiaga juga sudah melontarkan itu kan ya. Tapi betul. Kita belum tahu sebenarnya apa barang ini kan gitu. Oh iya, oke. Ya. Ini ya powerboat ya. Jadi F1 H2O yang ini yang biasa diadakan ya di memang negara-negara maju ya, yang negara-negara kaya lah, karena memang mahal juga kan. Bedanya dengan F1 ya, F1 harus dibuat dulu lintasannya. Kalau kita udah ada nih, Tuhan udah kasih kita lintasannya di Danau Toba kan, kira-kira gitu. Tinggal cari spot mana yang cocok. Karena itu kan ada pasti dari requirement-nya Pak. Ombak apa segala macam. Nah dalam hal itu kita sudah undang mereka ini. Pemilik mereknya itu nama UIM itu untuk datang ke Indonesia. Harusnya sekarang dia lagi di langit lah ini. Mendarat besok. Oh gitu. Di Jakarta. Kemudian tanggal 20 mereka ke Parapat untuk mulai melihat di mana di sekitar mana di Danau Toba yang cocok untuk dijadikan ajang F1 H2O ini. Nah, rencananya nanti selesailah mereka survei di tanggal 24 kalau saya nggak salah. 25 atau 26 mereka udah kembali ke negara yang lagi. Itu sudah disetujui sebenarnya oleh siapa sih, kalau kayak di F1 atau MotoGP kan FIM kan ya? Iya, ini mereka UIM itu mereka. UIM. Iya, UIM. Iya, mereka sepakat. Oke, kita coba cari tahu gitu. Kita ke Indonesia lihat. Ya kalau mereka tidak berminat Pak, nggak mungkin mau datang kan. Oke. Karena biayanya nggak murah.
mereka datang juga. Oh, tapi penawaran dari kita sudah ya, sudah Penawaran masuk. dari kita sudah masuk, sudah. Hmm. Nah, saya juga udah ikut menghadiri beberapa rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan juga KBRI dan tentu dengan UIM itu sendiri. Oke. Kalau untuk targetnya sendiri tuh apa? Formula One Di atas air? di atas air itu tahun depan. Iya, tahun depan. Tahun depan sudah harus jadi tuh ya. Harus jadi, Pak. Itu Iya. bulan berapa kira-kira direncanakan? Ini belum bisa kami sampaikan, Pak. Karena tentu nanti kan harus berkoordinasi juga dengan UIM tadi sebagai pemilik merek tadi kan. Sebagai penyelenggara ya. Karena mereka kan mungkin udah punya jadwal kan. Bulan sekian di mana, bulan sekian di mana ini. Iya. Masih ini. Kalau event-event besar yang coba digagas ada nggak yang lain? Misalnya Event-event besar yang coba digagas tahun ini ada juga rally bulan berapa ya? Pertengahan tahun ini ya. Rally ini Pak, rally untuk di nasional mungkin kalau nasional saya ya, kalau yang nggak kayak salah ya. tahun Maaf, saya tahun nggak lalu ya, hafal. tahun lalu Kayak tuh- tahun lalu ya. tahun lalu Kayak kan tahun ada lalu. ya, Tahun lalu ada ya. yang Kayak gitu. eh, Yang Pak Wagub ikut, Iya. ya, Yang- seperti itu dibikin lagi tahun ini. dibikin lagi. Iya, itu pun nanti targetnya pelan-pelan naik-naik mau nanti sampai di rally yang internasional. Karena dulu kan sudah pernah Pak diadakan Pak tahun berapa ya? 90-an ya kalau saya nggak salah. Udah pernah ada yang Iya, Rally of Indonesia. Rally of Indonesia Iya. di Danau Toba itu. Iya, betul. Tahun 90-an itu. 90-an kan? Iya. Nah, targetnya juga gitu. Teman-teman ini bilang kita pengen mengadakan Rally of Indonesia lagi. Saya pernah dapat kabar kayaknya juga katanya tertarik dengan penyelenggaraan event motocross dunia. Oh, motocross ya? Motocross. Oke. Saya dulu pernah dapat berita itu dari Tony Sianipar. Tony Sianipar ya? Ya, Oh. yang ngajak si Dodi Setiadi, alumni Oke. ITB juga. Oh iya ada ya? Nah, Coba deh, saya kok nggak ingat yang motocross ya. Memang pernah terakhir beberapa bulan lalu saya ke Parapat, ada memang saya lihat rombongan-rombongan motocross. Tapi saya nggak ingat tentang rencana mereka. Memang saya dengar mereka menikmati lah gitu di daerah kita ini untuk bikin motocross. Tapi yang untuk menjadikan event nanti coba saya cari tahu Karena lagi, kan Pak. salah satu seri kejuaraan dunia motocross itu ada di Indonesia tapi di Lombok. Oke. Kenapa nggak dibawa ke Danau Toba yang lebih jauh Iya, lebih ini ya? Karena seperti lahan yang dikuasai oleh BPUDT kan juga sangat punya potensi untuk lahan motocross sebenarnya kan. Iya. Ya mungkin bisa dipikirkan juga kan. Boleh, gitu. boleh Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, kendala apa yang paling besar yang Pak Jimmy hadapi selama memimpin BPUDT ini? Apa yang Kendala apa kira-kira kendala yang artinya yang bikin ya mungkin harus segera dipecahkan? Ya. Kendala itu saya kira sekarang ini ya yang tantangan lah mungkin saya sebutkan ya. Iya. Kendala yang banyak banget tapi tantangan ke depan lah. Iya. Tantangan ke depan yang harus segera diselesaikan itu menurut saya tadi dukungan masyarakat ini yang paling perlu Pak. Ya, dukungan masyarakat. Kalau masalah-masalah di internal apa segala macam sih ada aja, tapi saya kira itu di setiap organisasi memang ada masalahnya kan gitu. Iya. Nah, ada tantangannya, itu kami coba selesaikan. Nah, yang ke arah masyarakat ini Pak, menurut saya pembangunan Danau Toba ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Iya. Dan juga tidak mungkin hanya dilakukan oleh pelaku parekraf di kawasan Danau Toba saja, tapi harus keseluruhan masyarakat Danau Toba. Jadi mindsetnya pun harus siap Pak. Seperti tadi saya bilang,
bagaimana kita bisa menghadirkan rasa aman dan kebersihan di Danau Toba, ini yang terutama. Dan ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan. Nggak mungkin nih hanya tadi pelaku parekraf saja atau dinas kebersihan saja gitu. Pelaku parekraf itu di Indonesia berdasarkan data yang kita terima itu 12% Pak di Republik ini. Artinya kalau kita andaikan ada 100 orang, 12 orang itu adalah pelaku parekraf, 88 orang yang bukan pelaku parekraf, yang kemungkinan besar nggak peduli tentang parekraf. Gitu. Kalau kita ambilkan analoginya itu, kita dekatkan dia kepada kondisi di Danau Toba, mungkin 88 inilah yang petani, karena kan sekarang kan kita paling banyak petani kan Pak. Di Danau Toba itu kan most of the economic sector itu kan petani. Nah, jadi yang saat ini petani pun harus punya mindset, harus juga diberikan pengetahuan yang benar tentang pariwisata. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini yang saya lihat Pak, namanya petani, industri pertanian itu jelas Pak. Kalau hari ini dia mencangkul, ditaruhnya bibitnya, jelas berapa puluh hari lagi atau berapa bulan lagi, sebulan, 2 bulan, udah ada hasilnya. Dia panen, dia jual, gitu kan. Nah, kalau industri pariwisata berbeda, agak berbeda di situ. Dibilang pun saya mau invest, kayak tadilah misalnya ya pemenang tadi yang PT Ala Bersa tadi mau bilang mau invest saya tahun ini di Toba Caldera Resort. Mereka bangun hotelnya aja bisa 2 tahun sampai 3 tahun Pak. Gitu kan. Jadi berbeda sekali perspektifnya. Yang tadi industri pertanian itu jangka pendek langsung dapat. Kalau industri pariwisata jangka panjang. Jadi bagi sebagian orang yang tidak dilengkapi dulu mindsetnya, itu akan ketakutan Pak. Kapan kami dapat duitnya? Kok lama kali gitu? Padahal memang begitulah sifat industri ini. Nah, jadi penting sekali untuk bisa seluruh lapisan masyarakat itu menerima industri ini. Sudah selayaknya saya pikir namanya semua masyarakat yang hidup di kawasan strategis pariwisata nasional ini sama-sama punya pemahaman yang sama bahwa pariwisata Danau Toba dapat menjadi alternatif sumber penghidupan yang layak baginya, bukan malah ditakuti, bukan malah dijauhi. Gitu. Nah, dengan nanti seluruh masyarakat ikut dalam pembangunan ini, nah, barulah bisa kita harapkan Danau Toba tadi benar jadi kawasan pariwisata kelas dunia. Nah, upaya-upaya terhadap untuk seperti yang Pak Jimmy sampaikan tadi, apa yang sudah dilakukan misalnya oleh BPUDT atau juga Pemkap misalnya? Iya, benar Pak. Jadi sekali lagi itu kan bukan di otoritas saya kan, pendidikan, apalagi pendidikan itu kan dan itu di kawasan-kawasan koordinatif saya. Nah, sangat tergantung dengan Pemkap. Dalam hal ini saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pemkap, kepada bupati-bupati tentang pemikiran ini. Juga kepada Pemprov, pada kesempatan terpisah, pada Pak Wagub, pada Pak Gub sudah saya sampaikan. Di level mereka tentu ini saya sampaikan kira-kira begini Pak, bahwa pendidikan dasar kepariwisataan, saya bilang dasar aja deh gitu. Gak usah pun sampai terlalu kompleks, sampai sabta pesona, yang dasar saja. Itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan formal, saya bilang. Melalui muatan lokal misalnya. Kenapa pendidikan formal tadi? Supaya dapat masif Pak, supaya semua kena langsung. Kan? Kalau nggak begitu, jadi bukan by program, program lagi, supaya kena massal dan terus menerus. Sepanjang Danau Toba ada, sepanjang itulah perlu pendidikan itu terus. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman di Pemkab dan Pemprov. Pada dasarnya mereka semua setuju. Bahkan kemarin di pertemuan saya terakhir baru-baru ini dengan Pak Bupati Toba, Pak Polta juga bilang iya kami mau buat gitu. Di pertemuan sebelumnya yang saya ingat saya sampaikan kepada Pak Bupati Samosir juga sama, iya akan kami lakukan. Mudah-mudahan di bulan 7 nanti udah bisa kita lihat
ajaran baru sudah bisa Hmm. kita lihat, mungkin mudah-mudahan Pak ya, muatan lokal tadi ke pariwisataan. Contohnya, saya kasih contoh sedikit Pak ya. Yang saya maksud di sini, contohnya kan dari PAUD tuh, Iya. PAUD, SD, SMP itu bagian Pemkab, SMA bagian dari Pemprov. Nah di PAUD itu nggak perlu yang kompleks-kompleks Pak. Diajarin anak-anak kecil ini, umur 3 tahun, 5 tahun ini, cukup diajarin hal-hal apa sih, misalnya kebiasaan-kebiasaan apa sih, yang kebiasaan buruk apa sih yang biasa dilakukan anak kecil yang merugikan industri pariwisata. Misalnya dia buang sampah sembarangan, ya diajarin supaya jangan. Misalnya lagi dia kalau ketemu orang bule dikejar-kejar gitu, jangan gitu. Kemudian mungkin dia buang air sembarangan, jangan. Buang sampah ke Danau Toba, diajari jangan, kira-kira gitu. Ya, sederhana ya. Sederhana-sederhana aja yang sehari-hari mereka lakukan saja. Nanti masuk ke level SD tentu agak lebih kompleks sedikit, SMP lebih kompleks lagi, SMA lebih kompleks lagi. Ya. Dengan begitu seluruh masyarakat nanti akan punya pemahaman yang sama, Pak. Nah, ini terakhir nih Pak Jimmy, karena kita punya keterbatasan waktu juga. Baik, Pak. Nah, apa kira-kira yang bisa atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap pengembangan Danau Toba ini? Ya, bahwa pengembangan Danau Toba ini adalah harus usaha kita bersama, Pak. Seluruh komponen masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah banyak sekali melakukan pembangunan infrastruktur. Ya. Baiknya SDM-nya kita lah yang aktif bergerak. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat Danau Toba, terutama dalam hal ini orang Batak ya, semua puaknya tadi ambil peran aktif lah. Jangan tunggu-tungguan, tapi kejar-kejaran kita coba membangun, membenahi SDM tadi. Jadi yang tadi saya sampaikan itu untuk pendidikan formal masuknya dari pemerintah, ya bisa juga kan misalnya komunitas juga melakukan hal yang sama melalui misalnya kalau boleh saya sampaikan misalnya dari gereja misalnya gitu. Bisa juga dari mimbar ataupun dari sekolah minggunya mulai diceritakan. Yang mana hal ini sebenarnya sudah kami lakukan nih Pak. Kerjasama erat dengan HKBP juga sudah melakukannya. Nah, juga gereja-gereja lainnya melakukan hal yang sama seperti itu. Atau komunitas-komunitas anak-anak muda sekarang yang suka berbuat kepada masyarakat, mungkin mulai mengajarkan pada anak kecil gitu tentang bagaimana harusnya bersikap di dalam hidup di KSPN ini. Jadi semua komponen Pak yang bekerja sama, komponen ini semuanya harus bekerja sama, hand in hand untuk mewujudkan pariwisata berkelas dunia di Danau Toba. Oke. Terima kasih Pak Jimmy Bernando Panjaitan, Direktur Utama BPODT. Penonton Opsi Media TV, demikian wawancara kita dalam acara Bincang Santai dengan Direktur Utama BPODT Bapak Jimmy Bernando Panjaitan. Terima kasih untuk kesediaan Pak Jimmy. Sama Pak. Kita kembali bertemu dalam acara Bincang Santai berikutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.